Nah, oke. Nah, jadi minggu pertama ini kita mempelajari tentang fondasi ya. Fondasi ini bagaimana kita melakukan interpersonal komunikasi. Mengapa sih kita perlu untuk mempelajari IPC ini? Ada dua. Yang pertama dari segi intelektual atau teoritis, itu untuk mengerti how, why, dan what. Ini sebenarnya ada urutannya ya. Urutannya itu dari yang what dulu, why, baru how. What ini untuk mendeskripsikan apa sih sebenarnya maksudnya. Terus mengapa kok kita harus mempelajari itu? How ini biasanya dia terkait dengan mekanisme atau tata pelaksananya gimana, tata aturan mainnya dan sebagainya. Jadi bagaimana kita mempelajari IPC itu? Lalu untuk memenuhi keinginan daripada eh, pengetahuan daripada relationship dari hubungan itu sendiri. Lalu yang kedua ada praktikal, yaitu untuk eh, meningkatkan efektivitas kita dalam personal dan sosial dan profesional, kehidupan profesional dan kehidupan profesional. Lalu yang terakhir tentu saja untuk mencapai hasil yang Anda inginkan. Nah, untuk ini karena masih awal-awal ya, kita masih belajar tentang luar-luarnya aja. Mungkin kalau di minggu kedua nanti kita sudah masuk ke hal-hal yang lebih spesifik. Apa pentingnya untuk mempelajari IPC ini? Ya, yang pertama dari sosial ya, personal dan sosial itu untuk agar hubungan kita dan keluarga itu lebih lebih sukses. Lebih sukses itu gimana? Ya, meminimalisir risiko adanya perpecahan, lalu lebih harmonis dan sebagainya. Lalu yang kedua eh, untuk apa namanya komunikasi ya, conversation antar dua orang. Lalu yang terakhir ada professional success. Ya, misalnya ada interview di di job fair. Lalu satu penilaiannya itu terkait dengan satu penilaian decision making-nya itu terkait dengan bagaimana cara Anda itu menyampaikan komunikasinya serta menunjukkan interpersonal skill-nya. Nah, itu merupakan salah satu penilaian. Sehingga ini juga nanti berhubungan dengan week 2. Week 2 nanti setelah ini saya bicarakan tentang tugas di week 2. Kalau di bukunya Vivito itu dia ada contoh ya, contohnya itu dia melakukan survei dari 1.001 orang dengan uh, waktu dengan tahunnya itu dibatasi 18 sampai 53 tahun, itu 53% mereka merasakan kurangnya efektivitas dalam komunikasi, sehingga itu menjadi penyebab utama dari gagalnya pernikahan. Wah, ngeri ya. Berarti kan family-nya nggak sukses berarti. Seperti itu. Lalu eh, IPC IPC ini setiap hari ya. Sebenarnya sebenarnya mata kuliah ini sebenarnya kita sudah melakukan setiap hari. Tapi ya untuk mengerti dasar-dasarnya, terus oh ternyata studinya tentang ini tuh. Nah, jadi kita mempelajari IPC. Ada talking to others, ada ini menyampaikan dan menerima compliments, saran, kritik, lalu membuat pertemanan baru, asking for date untuk minta jalan. Jadi IPC ini sangat berguna sekali. Jadi kalau nanti misal outputnya di sini nanti ada yang berjodoh gara-gara IPC ya alhamdulillah. Berarti kan skill komunikasinya semakin membagus. Lalu ada sifat-sifat dari IPC. Yang pertama itu individu itu saling berketergantungan ya, interdependen itu ketergantungan. Lalu dia hubungannya, relasionalnya itu secara inherent. Lalu dia secara kontinu, penyampaiannya itu secara verbal dan non-verbal. Bentuknya juga macam-macam. Yang terakhir
dia bervariasi dalam efektivitas. Jadi seorang dalam melakukan komunikasi yang efektif itu caranya macam-macam. Nah, ini masuk ke interpersonal communication di ketergantungan ya. Jadi kayak misal di gambar ini, jadi bisa saja satu orang itu dia mempengaruhi seorang yang lain. Nah, misal seorang guru, misal Anda pada saat di sekolah menengah atas dulu, Anda paham sekali satu kata-katanya dia yang itu secara akademis ya, dan Anda bisa menularkan ke orang lain. Misal Anda diajarkan rumus-rumus yang sampai sekarang itu mengena di Anda. Lalu pada saat adik Anda bertanya, saudara Anda bertanya, teman Anda bertanya, lalu Mas Mbak ini menyampaikannya kembali, menyampaikan secara versi Mas Mbak, sehingga one person itu yang guru tadi ini dia mengimpact terus, dia memberikan dampak terus, walaupun dia nggak sudah di ibaratnya kalau dinyalakan korek di sini ya, dia di sini ibaratkan dia sudah hangus, tetapi ketika Anda di sini, Anda akan meneruskan serta begitu terus seterusnya. Lalu dia juga memberikan jalan bagi Anda-Anda yang tersesat itu. Nah, sama ini kurang lebih 3 ilustrasi ini sama. Jadi yang satu itu dia mampu menggerakkan orang lain. Nah, contohnya kayak family, supervisor, actor, family kayak misal apa ya? Kayak misal kalau dulu misal ada yang ngekos di sini. Ada yang ngekos nggak di sini di Surabaya? Kelihatannya pada belum kos semua sih, Pak. Ya, kalau misal ngekos ya. Nah, studi yang saya ulas dulu itu, jadi pada saat di umur-umur Anda seperti ini, di umur-umur Mas Mbak seperti ini, itu merupakan dikategorikan sebagai eh, apa namanya, yang mature. Jadi tua muda. Jadi dia itu masih belum dikategorikan sebagai tua-tua banget, juga tidak bisa dikategorikan sebagai muda. Dia bisa dikategorikan sebagai sudah tua apabila secara administratif Mas Mbak sudah memiliki KTP, Mas Mbak sudah kalau terkena kasus kasus kriminal gitu, itu sudah bentuknya bukan perdata lagi, tapi sudah masuk pidana. Sehingga untuk administrasi ya orang itu bisa dikategorikan sebagai masa-masa transisi seperti itu ke apa namanya muda tua. Tapi ketika dihadapkan dengan realitanya sebenarnya enggak. Sebenarnya ada beberapa faktor kayak kematangan emosional, kematangan fisik, kematangan fisiologis, kematangan psikologis dan lain-lain lah. Sehingga pada masa seperti ini tuh peran orang tua itu sangat berpengaruh. Kayak misal kalau saudara kalau di penelitian terdahulu yang saya lihat ya, sosialisasi misal konteksnya di sini keuangan. Misal ibu menanamkan kepada anaknya bahwa kalau kalau nanti belanja bulanan tolong diatur bla 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 bla, sehingga itu akan mengena di apa namanya otak Anda, dan itu akan Mas Mbak teruskan dalam perjalanan Mas Mbak mencapai sarjana itu. Jadi karena dia sudah lepas daripada rumahnya, dia harus bertahan hidup sendiri dan dia harus mengatur keuangannya sendiri sedemikian rupa sehingga dia dapat bertahan hidup di 1 bulan, di beberapa bulan setelahnya. Ya dengan caranya makan Indomie 2 kali sehari, gimana? Lalu ada hubungan yang inherent ya. Jadi inherent ini dia ini take place, ya. Dia hubungan erat dengan hubungan. Jadi kayak misal kalau di ilustrasikan di sini kan dia sampai tua ya, sampai tua tetap harmonis. Gitu. Ya semuanya ingin seperti ini, termasuk saya. Oke, lalu ini ada kontinum ya. Kontinum di sini kalau ke kiri dia semakin impersonal, kalau ke kanan dia semakin interpersonal. Pak, apa sih impersonal? Apa sih interpersonal?
Kalau interpersonal ini biasanya dia hubungannya satu arah dan itu sudah selesai. Kayak misal ketika Anda beli sesuatu, misal dekat-dekat kampus ini misalnya Indomaret misalnya ya, atau di mana lah supermarket atau tempat-tempat retail lainnya, itu Anda berbicara komunikasi interpersonal namanya. Jadi Anda, Mbak, ini mohon maaf ini harganya berapa? Lalu disambungkan, oh ini harganya segini Mas, ini. Nah, itu hubungannya satu arah. Tapi kalau sudah mencapai interpersonal, jadi hubungannya semakin semakin erat. Jadi kalau ini kan kita lihat kalau di sini itu dia, benar, nah, kalau di sini dia warnanya semakin memudar, kalau di ini dia warnanya semakin gelap, menunjukkan bahwa dia hubungannya semakin kental. Jadi komunikasi di sini tuh lebih lebih ke kental, lebih ke kanan. Jadi misal dimulai dari misal ya, kalau saya gambarkan misal hubungan antar tetangga, terus teman yang lebih dekat lagi casual friends, ada sepupu, lalu close or best friend, lalu ada parents, long time lover. Long time lover ini ya istri atau suami Anda nanti. Lalu di sini eh, ada ini ya, dibagi menjadi dua ya tadi ya. Yang pertama dia social role, jadi peran-peran sosial dari informasi. Jadi ini sebenarnya adalah gambaran daripada ini sebenarnya sih, sama aja. Cuma ini dia terspesifikasi macam-macam. Jadi kayak misal dia sama-sama buah. Kalau di sini dia buah apel dan buah jeruk, sama-sama buah, tapi sama-sama juga dia ada kulitnya. Tapi dia hubungannya berbeda. Satu rasanya manis, mungkin satu rasanya agak kecut. Nah itu dia mempunyai peran-perannya tersendiri. Oke, lanjut. Oke, di sini nanti kita juga akan membahas tentang verbal dan non-verbal ya. Itu terkait dengan pesan-pesan. Jadi interaksi personal ini dia melibatkan pertukaran pesan verbal dan non-verbal. Kalau non-verbal itu misal hubungan bapak ke anak, dia ada vision ya, ada pandangan, lalu ada sentuhan. Di sini sentuhan loh, sentuhan dalam artian positif loh ya. Misal kayak memegang tangan anaknya, menggendong anaknya, lalu pelukan-pelukan dari orang tua dan lain-lain. Bukan yang itu loh ya. Jadi ini lebih ke interpersonal kepada keluarga. Lalu ada verbal dan non verbal di pekerjaan bersama. Nah, untuk pembentuknya sendiri itu macam-macam. Ini karena dia take place ya. Jadi dia itu lebih ke sebenarnya interpersonal itu pembentukannya itu ada di tempat mana. Nah, biasanya itu face to face. Kalau nggak ada pandemi kita akan face to face itu lebih lebih hubungan kita sebenarnya lebih erat antara antara saya dan Mas dan Mbak itu hubungannya lebih erat karena ya kita bisa saling melihat satu sama lain, kita bisa saling berinteraksi sama lain, kita juga bisa ya langsung menilai, paling tidak bisa menjudgment awal lah. Anda itu karakternya seperti apa, saya seperti apa. Lalu nanti ketika berjalannya waktu, ketika ada konflik saya harusnya seperti apa. Lalu karena sekarang lagi pandemi ya, lagi online, jadi kayak mailing list, lalu ada instant messaging, chat group dan lain-lain. Jadi ini eh, ini waktunya ya, ini tempatnya sorry. Jadi elemen-elemennya ini macam-macam, elemen-elemennya macam-macam. Jadi ada yang pengirim, ada yang dia receiver penerima. Jadi kita yang mengirim, dia menerima. Ada dia dalam masukan konteks, ada physical atau temporal, ada juga dia saluran-salurannya di mana. Ada juga message-nya tadi verbal non verbal dan permanence. Sebenarnya sebenarnya ini adalah sebenarnya kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi ya karena kita masuk dalam mata kuliah ini, makanya kita juga harus memahami. Ya. Lalu, nah terakhir, lalu ada
efektivitasnya kita membuat pilihan untuk memahami alasan ya. Jadi gain skill to innate choice. Jadi pesan interpersonal itu bukan terbentuk, tapi kita yang membuat sendiri. Kita mau menjadi jahat, misal ya, saya yakin semua orang di dunia ini itu memegang peranan pentingnya sendiri-sendiri. Kadang kita ini yang pelajaran yang saya dapat ya, ini pelajaran untuk saya sendiri juga. Kadang meremehkan biasanya Pak Ogah ya, yang tukang sampah tiap hari loh, yang dia mengambil sampah tiap hari. Nah, misal itu. Sebenarnya itu banyak dikesampingkan. Itu sebenarnya orang-orang anggapan umumnya, wah itu role-nya nggak penting. Tapi menurut saya itu peran yang lumayan penting. Karena apa? Ya kalau kita setiap hari kita melakukan konsumsi rumah tangga, kita keluarkan, kita waste barang, habisnya itu kan kita nggak tahu kita akan buang kemana. Apalagi kalau kita nggak ini ya, tidak rajin-rajin banget yang harus keluar ke tempat pembuangan umum terus setiap harinya. Jadi bapak-bapak ini sebenarnya yang berjasa untuk membuat lingkungan di sekitar rumah kita itu masih menjadi asri, masih menjadi enak untuk dipandang dan nggak menumpuk sampahnya. Nah itu pesan-pesan interpersonal kepada orang-orang tersebut itu bukan hanya memberikan kita insight ya, tetapi dari situ juga kita tahu bahwa peranan orang-orang di dunia itu semuanya itu penting, nggak ada yang nggak penting. Misal kayak Pak apa ya, yang tukang putar balik, nah, Pak Gopek ya kalau misalnya ya, karena dia biasanya orang-orang ngasih 500 ya, kadang kalau orang baik-baik hati ya kadang 1000. Nah itu kan juga penting, lumayan penting itu. Karena kalau ya ada kan aja nggak ada orang itu, muternya itu akan susah muternya. Banyak peran-peran penting di dunia ini yang sebenarnya dipandang sebelah mata oleh beberapa orang. Tapi karena kita mempelajari IPC ini, saya harap semuanya menyadari bahwa semuanya manusia sama aja dan semua memegang peran penting di dunia ini. Misal kayak kita ini mahasiswa, misal kalau saya ini lecturer sebagai dosen, ya saya sebagai jembatan lah sebenarnya, sebagai fasilitator Anda untuk mencapai kelulusan dengan mengikuti mata kuliah yang seharusnya sudah diplotkan, seharusnya udah Anda ikuti. Anda sebagai mahasiswa, Anda adalah sama juga civitas akademika, dan Anda juga sudah selangkah lebih atas ya daripada siswa, dan itu kontribusinya nanti juga Anda akan besar ke masyarakat. Nanti kalau misal di ITTS ini ada program magang dan lain-lain ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan nanti Anda juga bisa merasakan bagaimana rasanya kerja. Anda juga Anda nantinya juga akan mendapatkan peran-peran di masyarakat, nah, kembali lagi ke masyarakat seperti itu. Jadi saya harap setelah adanya perkuliahan hari ini tuh semuanya menganggap bahwa peran-peran semua orang itu penting. Misal ya, ada teman itu, misal teman saya sendiri nih, teman saya itu beranggapan bahwa karena dia sekarang sudah bekerja, lalu menganggap ibunya dulu itu bukan apa-apa gara-gara ibunya tidak bekerja. Bahkan menurut saya pribadi, seseorang melakukan atau seseorang itu mempunyai pilihan atas dasar tertentu itu bukan hanya karena misal dipandang dia malas, enggak, bukan, tapi ada hal-hal penting yang lain daripada itu. Misal ibu Anda tidak bekerja tetapi kasih sayang kepada anaknya, terus kasih sayang kepada suami dan lain-lain, makanan tersedia dan lain-lain, itu kan sebenarnya enggak terlihat. Tapi yang dilihat hanya berapa, itu yang hanya terlihat yang menghasilkan saja, yang hanya materi saja. Tapi hal-hal seperti itu tidak. Menurut saya semua orang punya pilihannya masing-masing, semua orang punya peranannya masing-masing. Jadi diharapkan dari mata kuliah ini kita lebih memahami lebih dalam. Oke, untuk yang ini itu penutupnya itu gain skill to innate choice ya. Jadi perkataan itu tidak terbentuk dengan sendirinya, kita bisa memilih. Jadi kalau kata orang itu berpikirlah dulu sebelum berbicara. Itu benar-benar nanti di IPC ini kita
banyak mengulas hal itu. Oke, sampai di sini